Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 510.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten. Dan seperti biasa, saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan tentunya fair. Anyway, in this new content teman-teman, saya ingin memberikan preview dari pertandingan uji coba Timnas Indonesia lawan Curaçao yang akan dimainkan besok malam dan juga pekan depan hari Selasa malam. Sebelumnya saya belum pernah mendengar tentang Curaçao, tapi setelah muncul berita beberapa pekan atau bulan yang lalu bahwa kemungkinan besar lawan dari Indonesia di FIFA Matchday adalah Curaçao, saya melakukan riset. Dan ternyata setelah saya riset yang baru saja selesai kemarin, para pemain dari Timnas Curaçao ini mayoritas bermain di Eropa. Memang tidak di klub-klub besar, tapi dengan bermain di Eropa yang sebagian besar mereka bermain di Belanda, tentu itu memberikan pengalaman yang besar bagi para pemain. Memang Curaçao ini kalau kita melihat di ranking FIFA berada jauh di atas kita. Mereka berada di peringkat nomor 84, sedangkan kita masih berada di luar peringkat 150, kalau nggak salah kita di peringkat 155. Jika saya salah, silahkan kalian bisa koreksi, kan ada kolom komentar di bawah konten ini. Jadi ya memang dari segi peringkat, Indonesia jauh di bawah Curaçao. Tapi bukan berarti secara permainan Indonesia tertinggal. Kalau saya melihat sejak Timnas Indonesia dilatih oleh Coach Sintayong, maka sudah ada sebuah perubahan yang signifikan. Pertama-tama adalah dari segi fisik dan juga stamina para pemain. Yang sekarang kalau kita perhatikan teman-teman, dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya semakin meningkat kemampuan dari para pemain untuk bermain dengan mengandalkan power sepanjang 90 menit. Sebetulnya apa artinya mengandalkan power? Mengandalkan power itu artinya bermain secara energik, artinya tidak mudah lelah. Artinya fokus dan konsentrasi itu bukan saja 100%, tapi 1000%. Dan biasanya jika Timnas Indonesia itu sering kemasukan gol jelang pertandingan berakhir, maka sekarang kita bisa mencermati bahwa Timnas Indonesia sering mencetak gol jelang pertandingan berakhir. Artinya memang sudah ada perubahan yang signifikan. Maka itu wajar jika kita mengapresiasi dan juga memuji Coach Sintayong karena sudah ada progres yang telah ditunjukkan Timnas Indonesia, bukan saja di senior tapi juga di level U20 atau U19. Bahkan di pertandingan terakhir Timnas Indonesia U20 lawan Vietnam, kita bisa comeback jelang pertandingan berakhir. Itu kan tidak seperti biasanya. Memang belum 100% rapi. Saya selalu jelaskan bahwa belum 100% rapi karena ini juga adalah permulaan. Mungkin teman-teman juga tidak sabar. Kapan nih Timnas Indonesia bisa menjadi juara? Ya saya pikir mau tidak mau kita harus sabar. Karena sekarang ini adalah generasi baru dari Timnas Indonesia. Kalian juga bisa melihat dari pemain-pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong ke Timnas Indonesia untuk lawan Curaçao. Gak banyak pemain senior kan? Justru mayoritas adalah pemain-pemain muda. Kenapa Coach Sintayong lebih memilih pemain-pemain muda? Karena sepertinya dia sudah tahu bahwa Timnas Indonesia perlu melakukan regenerasi. Jadi bukannya dia gak percaya sama pemain-pemain senior, tetap akan ada pemain-pemain senior. Tapi dia akan memberikan kesempatan lebih besar kepada para pemain muda yang memang punya kemampuan untuk bisa memberikan kontribusi bagi Timnas Indonesia. Jadi memang saya melihat bahwa Coach Sintayong ini selektif sekali memilih pemain untuk bisa bermain bagi Timnas, dan itu sangat bagus. Kemudian Timnas Indonesia U20 juga sekarang punya pemain-pemain yang kita bisa melihat punya potensi menjadi pemain yang hebat di masa depan. Bahkan menurut saya pemain-pemain di Timnas Indonesia U20 ini juga layak untuk bermain di luar negeri. Memang tidak semuanya, tapi teman-teman bisa melihat bagaimana permainan dari Kakang Rudianto, dari Robby Darwish, dari Frankie Misa, dari Muhammad Ferrari, dari Marcelino Ferdinand, dari Rabani Tasnim, dari Zanadin Faris, dan lain-lain. Jadi memang kita sekarang punya begitu banyak pemain muda yang berbakat, dan mereka juga siap untuk bisa bermain di Timnas Indonesia Senior, tapi kan belum saatnya. Mereka tentu akan fokus untuk bisa
bermain tahun depan di Piala Asia dan juga jangan lupa ada Piala Dunia juga tahun depan teman-teman. Nah artinya nih Coach Sintayong telah melakukan pekerjaan rumahnya secara baik yang memang dibutuhkan oleh Timnas Indonesia. Jadi regenerasi yang dia lakukan ini juga diimbangi dengan permainan taktis. Sehingga kita bisa melihat ada pola permainan dari Timnas Indonesia. Apakah itu yang di U20 atau juga yang di senior. Nah kembali ke pertandingan uji coba lawan Curaçao, memang seperti yang tadi saya katakan banyak pemain dari Curaçao ini bermain di Eropa. Which means mereka tentu punya pengalaman. Which means mereka akan bermain mengandalkan teknik tinggi. Nah ini yang saya pikir para pemain dari Timnas Indonesia perlu juga beradaptasi, berhadapan dengan para pemain tim lawan yang mengandalkan teknik tinggi. Jadi kan kita tahu bahwa ketika Timnas Indonesia berhadapan dengan tim-tim yang berasal dari kawasan Timur Tengah, kita sering melihat bahwa Timnas Indonesia kesulitan untuk bisa mengimbangi permainan mereka karena tim-tim dari kawasan Timur Tengah itu mengandalkan permainan teknik tinggi. Buktinya mereka lebih sering memberikan crossing-crossing tinggi. Crossing-crossing tinggi itu mereka berikan juga cenderung akurat. Nah, itu juga yang feeling saya kemungkinan akan dilakukan oleh para pemain Curaçao. Saya berharap sebetulnya lawan dari Timnas Indonesia bisa lebih kuat daripada Curaçao. Walaupun berasal dari konfederasi CONCACAF, mungkin Honduras atau juga Panama. Tapi sekarang kita tunggu bagaimana lawan Curaçao. Mampu atau tidak secara permainan, jangan dilihat hasil akhirnya dulu. Secara permainan mampu mengimbangi atau tidak lawan pemain-pemain yang bermain di Eropa. Memang ada beberapa pemain kita yang juga sudah bermain di luar negeri kan teman-teman, tapi ya mayoritas dari pemain Curaçao ini bermain di Eropa. Kalau bermain di Eropa itu kan lebih dipentingkan adalah teknik, lebih dipentingkan adalah permainan yang taktis. Nah ini adalah momen bagi Coach Sintayong untuk bisa memantapkan taktiknya ketika ada uji coba dari Timnas Indonesia. Ya sekarang juga kita sudah bisa melihatlah dari perkembangan Timnas Indonesia sudah ada banyak pemain-pemain muda yang dipanggil ke Timnas Indonesia Senior. Dan yang terbaru kita tahu adalah Ramadan Sananta dan juga Yaakob Sayuri serta Muhammad Ferrari. Artinya memang Coach Sintayong akan terus memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain muda. Agar juga nanti di level klub ketika mereka diberikan peluang untuk tampil, mereka akan bermain sebaik-baiknya supaya mereka juga punya peluang untuk membela Timnas Indonesia. Dan jangan lupa, di Piala AFF tahun lalu, Timnas Indonesia bisa lolos ke final dengan tim paling muda. Dengan begitu banyak pemain muda, kita bisa lolos ke final teman-teman. Oke lah kita kalah lawan Thailand. Tapi kan kita juga tahu bahwa itu adalah permulaan dari Coach Sintayong. Setelah kita tahu kompetisi kita dalam negeri juga lama vakum, tapi para pemain masih bisa memberikan yang terbaik. Nah, lawan Curaçao ini yang juga saya ingin melihat adalah bagaimana para pemain yang bermain di lini depan itu bisa bersinergi secara baik. Karena kita tahu bahwa problem dari Timnas Indonesia itu adalah di ujung tombak. Saya harapkan siapapun yang turun bisa juga menyelesaikan peluang yang dia dapat. Karena yang penting adalah conversion rate. Jadi gak perlu ada 12 peluang bagi striker. 3 peluang ya minimal 1 harus bisa dia cetak gol. Ada 4 peluang minimal 2 dia harus bisa mencetak gol. Memang gak gampang. Siapa yang bilang gampang? Saya gak pernah bilang gampang. Sulit untuk melakukan penyelesaian akhir. Tapi harus bisa lebih baik lagi. Supaya nanti ketika para penyerang sayap kita itu bisa di-lock pergerakannya atau juga wingback bisa di-lock, striker ini dengan seminim peluang bisa mencetak gol. Kalau Timnas Indonesia bisa lebih sering mencetak gol, tentu peluangnya untuk menang jauh lebih besar. Dan selain itu juga teman-teman, kabar yang berkembang yang saya juga senang membaca beritanya bahwa Luis Milla mengucapkan selamat kepada Coach Sintayong atas keberhasilannya membawa Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia. Artinya Coach Luis Milla juga melihat permainan dan juga perkembangan dari para pemain Timnas Indonesia, apalagi ada 2 penggawa dari Persib Bandung yang menjadi tulang punggung dari Timnas Indonesia U20 yang bermain di lini pertahanan. Kakang Rudianto dan juga Robby Darwish. Tentu itu juga menunjukkan bahwa Coach Sintayong bisa mendevelop pemain-pemain muda. Siapa yang menyangka Robby Darwish akan ditaruh di posisi center back, kemudian ditaruh juga di wing back, sama bagus mainnya.
Siapa yang menyangka Kakang Rudianto itu dimainkan sebagai fullback atau wingback akan bagus, bisa memberikan umpan-umpan silang yang akurat. Sama bagus dia mainnya ketika bermain di fullback atau juga di wingback. Rahmat Irianto pernah juga dimainkan di posisi fullback atau wingback. Pernah juga bermain sebagai gelandang bertahan, sama bagusnya. Ya, ini yang kita perlukan teman-teman, ini yang kita perlukan. Pelatih seperti Shin Tae-yong. Nah, yang saya harapkan, kalau bisa diperpanjanglah kontraknya. Ya, kita memang harus bersabar untuk prestasi, tapi kalau bisa diperpanjang, karena ini pelatih yang nggak kenal kompromi. Dia lihat pemain ini nggak bisa berkembang, dia tidak akan panggil lagi. Tapi dia memang akan memberikan kesempatan lagi. Tapi ketika sudah diberikan beberapa kesempatan, kita bisa melihat bahwa dia tidak akan panggil pemain tersebut yang nggak bisa perform. Jadi inilah yang kita perlukan. Dan terlihat kan para pemain yang bermain untuk Timnas Indonesia ini berpacu satu sama lainnya agar mereka bisa mendapatkan tempat. Itu yang juga kita inginkan teman-teman. Agar setiap pemain yang bermain bisa memberikan 1000% di atas lapangan. Karena yang kita inginkan agar Timnas Indonesia kita bisa berkembang secara pesat. Luis Milla sendiri akan menonton pertandingan ini rencananya secara langsung, itu yang saya baca beritanya. Artinya dia juga ingin memberikan support ke Timnas Indonesia, dan juga saya baru saja baca updated beritanya bahwa ketika Coach Shin Tae-yong ditanya tentang pujian yang diberikan dan ucapan selamat yang diberikan oleh Luis Milla, respon dari Coach Shin Tae-yong juga cukup baik, bahwa dia memang tidak mengenal secara dekat Luis Milla, tapi dia menilai bahwa Coach Luis Milla adalah orang yang gentle dan juga baik. Begitu dong, saling respect, saling mendukung. Jadi semuanya harus mendukung teman-teman. Pelatih-pelatih yang berada di level klub juga perlu mendukung Coach Shin Tae-yong. Karena kita juga ingin Timnas Indonesia kita ini bisa maju. Ya, kita tunggu saja ini pertandingan persahabatan. Seperti yang tadi saya katakan, hasil akhir itu gak seberapa penting. Yang penting cara bermain. Ada beberapa pemain baru. Kita tunggu bagaimana mereka bisa bermain sebagai satu unit di atas lapangan. Agar permainannya taktis dan juga kita yang menontonnya juga terhibur. Karena kita juga ingin melihat ada struktur permainan yang jelas. Seperti yang sejauh ini kita melihat sudah ada di permainan Timnas Indonesia Senior atau juga Timnas Indonesia U20 atau U19. Selamat menikmati jalannya pertandingan. Saya juga akan nonton pertandingan ini teman-teman, dan jika saya punya waktu, saya akan memberikan review dari pertandingan ini. Meskipun uji coba, tapi saya juga perlu memberikan review secara jelas, secara real, dan tentunya secara jujur. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.